Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig, bagian ketiga, part 2. Selamat mendengarkan. Bagaimana cara mendampingi seseorang yang menderita depresi atau kecemasan? 1. Sadarilah bahwa Anda dibutuhkan dan dihargai, meskipun kelihatannya tidak begitu. 2. Dengarkan. 3. Jangan pernah berkata, "Ayo bangkitlah," atau "semangat," kecuali Anda juga akan memberikan instruksi-instruksi mendetail yang tidak mungkin salah. Cinta yang tegas tidak akan membantu. Ternyata cinta yang penuh kehangatan sudah cukup. 4. Sadarilah bahwa depresi itu penyakit. Ada hal-hal yang menyakitkan yang akan dikatakan si penderita tanpa bermaksud menyakiti Anda. 5. Carilah informasi yang cukup, lebih dari semua hal lain. Pahamilah bahwa apa yang terlihat mudah bagi Anda. Pergi ke toko misalnya, mungkin merupakan tantangan yang luar biasa sulit bagi penderita depresi. 6. Jangan masukkan situasi ini ke dalam hati. Sama seperti Anda mengurusi seseorang yang sedang flu, lelah kronis, atau rematik. Anda tidak salah. 7. Sabar. Pahamilah bahwa ini memang tidak mudah. Depresi seperti gelombang yang naik turun. Depresi tidak menetap. Jangan anggap satu momen senang atau buruk sebagai bukti kesembuhan atau kumat. Anggap ini perjuangan jangka panjang. 8. Pahamilah kondisi penderita. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan. Hal paling utama yang bisa Anda lakukan adalah hadir dan menemani. 9. Bantulah mengangkat tekanan pekerjaan atau beban hidup mereka, sekiranya itu bisa dilakukan. 10. Apabila memungkinkan, jangan buat si penderita merasa lebih aneh lagi dari sebelumnya. Sekalipun mereka 3 hari tidur-tiduran di sofa, tidak membuka tirai, atau menangisi keputusan-keputusan sulit seperti tidak tahu harus memakai kaos kaki apa, biarkan saja. Tidak masalah. Tidak ada standar normal. Normal itu subjektif. Ada 7 miliar versi normal di planet ini. Momen tidak terduga. Momen itu datang. Momen yang sudah saya tunggu-tunggu. Sekitar bulan April tahun 2000. Momen itu benar-benar tidak terduga. Tidak banyak yang bisa dituliskan tentang momen itu. Itu intinya. Momen itu benar-benar kosong, tanpa pikiran apapun. 10 detik waktu terjaga tanpa memikirkan depresi atau kecemasan. Saya memikirkan pekerjaan waktu itu. Saya sedang berusaha menerbitkan artikel di surat kabar. Itu bukan pikiran bahagia, tapi netral. Namun itu cukup untuk menyibak awan gelap dan menunjukkan bahwa masih ada sinar matahari di baliknya. Momen itu lenyap secepat dia muncul. Namun ketika awan-awan itu kembali, masih ada harapan. Akan tiba saatnya detik-detik tanpa kepedihan tersebut berubah menjadi menit, jam, dan bahkan hari. Hal-hal yang pernah menimpa saya dan mendapatkan lebih banyak simpati daripada depresi. Kena tinnitus. Tangan saya terbakar karena memegang oven dan saya harus memakai sarung tangan khusus dengan lapisan salep aneh selama seminggu. Tanpa sengaja membakar kaki sendiri, kehilangan pekerjaan, jari kaki patah, terjerat utang, sungai meluap dan menggenangi rumah baru kami yang indah, menimbulkan kerusakan dan kerugian 10.000 pound sterling. Ulasan-ulasan buruk di Amazon, terjangkit norovirus, disunat waktu umur saya 11 tahun, nyeri punggung bawah, kejatuhan papan tulis, pencernaan sensitif, berada sangat dekat dengan lokasi serangan teroris, eksema, tinggal di Hull pada Januari, putus cinta, bekerja di gudang pengepakan kol, bekerja di bagian penjualan media, oke itu memang mirip, makan udang beracun, migrain 3 hari. Kehidupan di bumi bagi seorang makhluk asing. Sulit menjelaskan depresi kepada orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Rasanya seperti menjelaskan kehidupan di bumi kepada makhluk asing. Tidak ada yang bisa dijadikan titik acuan. Anda terpaksa harus menggunakan perumpamaan.
Bagai terjebak di terowongan. Bagai berada di dasar laut. Bagai terbakar. Yang paling sulit menjelaskan intensitasnya, karena hal itu tidak cocok dengan spektrum normal emosi. Saat Anda depresi, Anda benar-benar terbenam di dalamnya. Anda tidak bisa melangkah keluar dari depresi tanpa melangkah keluar dari hidup Anda, karena depresi itulah yang hidup yang Anda jalani. Itulah hidup Anda. Semua pengalaman Anda disaring melalui jaring depresi. Hasilnya, segala sesuatunya menjadi besar. Pada titik ekstrim, hal-hal yang sama sekali tidak terdeteksi oleh orang normal dalam kehidupan sehari-hari menjadi luar biasa sekali dampaknya. Matahari bersembunyi di balik awan, dan Anda menanggapi perubahan cuaca itu seperti menghadapi kenyataan bahwa ada seorang sahabat yang meninggal. Anda merasakan perbedaan antara luar dan dalam, seperti seorang bayi merasakan perbedaan antara rahim dan dunia ini. Anda menelan ibuprofen dan otak aneh Anda bersikap seperti baru saja overdosis metamfetamin. Depresi bagi saya bukanlah membuat tumpul, melainkan menajamkan, membuat segala sesuatu menjadi intens. Seakan selama ini saya menjalani hidup dalam tempurung dan tiba-tiba tempurung tersebut tidak ada. Saya terbuka begitu saja. Pikiran yang telanjang dan mentah kemerahan. Kepribadian saya dikuliti. Otak saya terendam dalam pengalaman yang menyakitkan seperti setoples penuh asam klorida. Yang tidak saya sadari pada saat itu adalah kenyataan bahwa sebetulnya keadaan pikiran semacam itu bisa memiliki dampak positif sekaligus negatif. Saya bukan bicara tentang pepatah "What doesn't kill you makes you stronger". Bukan itu. Itu tidak benar. Kalau tidak mati, kita malah tambah lemah. Kalau tidak mati, kita malah terpincang-pincang seumur hidup. Kalau tidak mati, kita malah ketakutan meninggalkan rumah ataupun kamar tidur, gemetaran dan meracau tidak jelas, menyandarkan kepala ke jendela, berharap bisa memutar waktu ke masa-masa saat tidak ada sesuatu yang hendak membunuh Anda. Tidak. Ini bukan soal kekuatan. Ini bukan soal bersikap tegar dan tahan banting. Ini tentang melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Penajaman pikiran yang seperti itu. Pergeseran dari penjelasan panjang ke penjelasan puitis. Sebelum umur saya 24 tahun, saya tidak pernah tahu seperti apa rasanya pengalaman buruk itu. Tapi ternyata pengalaman buruk itu juga bisa terasa menyenangkan. Tempurung itu mungkin melindungi Anda selama ini, tapi tempurung juga membuat Anda tidak bisa sepenuhnya merasakan deru deras semua hal baik. Depresi mungkin harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kesadaran penuh tentang hidup. Dan saat Anda menjalaninya, penderitaan itu mungkin rasanya tidak sepadan dengan apapun. Meskipun ada garis perak, awan tetaplah awan. Tapi cukup menenangkan untuk mengetahui bahwa kesenangan bukan hanya hadir sebagai kompensasi bagi kepedihan, tapi kesenangan juga bisa tumbuh dari kepedihan. Ruang putih. Kami menghabiskan 3 bulan penuh di rumah orang tua saya, lalu menghabiskan sisa musim dingin di flat murah di area Leeds yang banyak dihuni mahasiswa. Sementara Andrea melakukan pekerjaan humas lepas waktu dan saya berusaha tidak jadi gila. Tapi mulai April 2000, perubahan-perubahan baik mulai terjadi. Hal buruk tentunya tetap ada. Awalnya hal buruk itu ada sepanjang waktu. Hal baik mungkin hanya 0,0001% pada April itu. Hal baik hanyalah sinar matahari hangat di wajah saya saat Andrea dan saya berjalan-jalan dari flat kami di daerah pinggiran ke pusat kota. Hal baik itu bertahan selama sinar mataharinya ada, kemudian lenyap. Tapi sejak saat itu saya sadar bahwa hal baik masih tersedia buat saya. Saya tahu kehidupan kembali tersedia buat saya. Jadi pada Mei, 0,0001% itu berubah menjadi sekitar 0,1%. Saya mulai bangkit. Lalu pada awal Juni, kami pindah ke flat di pusat kota.
Hal yang paling saya sukai adalah cahayanya. Saya menyukai dinding-dinding putihnya, serta lantai berlapis yang menjadikannya mirip dengan kayu terang. Saya menyukai jendela-jendela kotak modern yang berderet memenuhi dinding dan sofa warna turquoise yang disediakan pemilik flat. Tentu saja kami masih di Inggris, dan tempat itu masih tetap Yorkshire. Cahaya terbagi-bagi dalam jumlah kecil, tapi flat itu sangat lumayan untuk dana kami, atau sedikit di atas dana kami, dan jelas jauh lebih baik dari flat mahasiswa yang karpet coklat kemerahan serta dapur coklat kusamnya. Sofa turquoise lebih baik dari lumut turquoise. Cahaya memang betul-betul luar biasa. Sinar matahari, jendela-jendela dengan kerai-kerai terbuka. Halaman-halaman bab-bab pendek dengan banyak sekali ruang putih kosong dan paragraf-paragraf pendek. Cahaya adalah segalanya. Dan pelan-pelan buku-buku menjadi segalanya. Saya membaca, dan terus membaca dengan intensitas yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Maksud saya, sejak dulu saya sudah menganggap diri saya menyukai buku. Tapi ada perbedaan antara menyukai buku dan membutuhkan buku. Saya butuh buku-buku. Buku-buku bukanlah barang mewah pada masa itu. Buku-buku termasuk substansi aditif kelas A. Saya akan dengan senang hati terjerat utang hanya demi membaca, dan memang itu yang terjadi. Saya rasa selama masa 6 bulan itu, saya membaca lebih banyak buku dibanding selama 5 tahun di universitas. Saya pun tercebur makin dalam, ke dalam dunia-dunia yang diciptakan dan diwujudkan dalam kertas-kertas itu. Kata orang kita bisa membaca untuk melarikan diri, atau untuk menemukan diri sendiri. Saya tidak tahu perbedaannya. Kita menemukan diri sendiri lewat proses melarikan diri. Bukan di mana kita berada yang terpenting, melainkan kemana kita pergi. Apa tidak ada jalan keluar dari pikiran? Sylvia Plath pernah bertanya. Saya sudah tertarik menyelami pertanyaan tersebut. Apa artinya dan apa kira-kira jawabannya? Sejak pertama kali membacanya di buku kumpulan kutip ketika remaja. Seandainya ada jalan keluar, maksudnya jalan keluar yang bukan kematian, maka kata-katalah jalannya. Tapi kata-kata tidak membuat kita meninggalkan seluruh pikiran. Kata-kata justru membantu kita meninggalkan sebentuk pikiran, memberi kita balok-balok susun untuk membangun pikiran lain yang serupa tapi lebih baik, mirip dengan yang lama, namun dengan fondasi-fondasi yang lebih kokoh serta cara pandang yang jauh lebih baik. Tujuan seni adalah memberikan bentuk pada kehidupan, kata Shakespeare. Hidup saya dan benak saya yang semrawut membutuhkan bentuk. Saya kehilangan plot. Tidak ada narasi linier bagi saya. Yang ada hanya keruwetan dan kekacauan. Jadi ya, saya menyukai narasi-narasi eksternal untuk harapan yang mereka tawarkan. Film, drama televisi, dan di atas semuanya tentu saja buku. Bagi saya, buku-buku adalah alasan untuk tetap hidup. Setiap buku yang ditulis adalah produk benak manusia pada keadaan tertentu. Kalau semua buku dihimpun menjadi satu, Anda akan mendapatkan rangkuman kemanusiaan. Setiap kali membaca buku yang bagus, saya merasa bagi membaca peta harta karun, dan harta yang dimaksud adalah diri saya sendiri. Namun, setiap peta tidak lengkap, dan saya hanya akan menemukan harta karun itu kalau saya membaca semua buku. Jadi, proses menemukan diri saya yang terbaik merupakan petualangan tanpa akhir. Buku-buku itu sendiri sepertinya merefleksikan gagasan tersebut. Itulah sebabnya plot hampir semua buku bisa disamaratakan menjadi seseorang yang sedang mencari sesuatu. Orang-orang yang menyukai buku sering dicap kesepian, tapi bagi saya buku-buku justru merupakan cara untuk keluar dari perasaan kesepian. Kalau Anda tipe orang yang terlalu banyak berpikir tentang banyak hal, tidak ada yang lebih membuat kesepian selain dikelilingi segerombol orang
dengan gelombang yang berbeda-beda. Pada taraf terdalam depresi, saya merasa terjebak. Saya merasa terperangkap dalam pasir isap. Waktu masih kecil itu mimpi buruk yang paling sering saya alami. Sedangkan buku-buku selalu berisi pergerakan. Buku-buku penuh dengan petualangan dan perjalanan. Awal, tengah, dan akhir, meski tidak selalu berurutan. Buku-buku berisi bab-bab baru dan meninggalkan bab-bab lampau di belakang. Karena beberapa bulan sebelumnya saya baru saja kehilangan kata-kata, cerita, bahkan bahasa, saya bertekad untuk tidak pernah merasa seperti itu lagi. Saya menyantap buku. Saya menyantap dan terus menyantap. Saya biasanya duduk dengan lampu nakas masih menyala, membaca sampai 2 jam setelah Andrea tidur. Saya membaca sampai mata saya kering dan sakit, selalu mencari tanpa benar-benar menemukan. Namun dengan perasaan bahwa saya berada sangat dekat dengan tujuan. The Power and the Glory. Salah satu buku yang saya ingat karena saya baca berulang-ulang adalah The Power and the Glory karya Graham Greene. Graham Greene adalah pilihan menarik. Saya menganalisis penulis tersebut saat sedang mengambil gelar MA di Leeds University. Saya tidak tahu kenapa saya mengambil mata kuliah itu. Saya tidak tahu apa-apa soal Graham Greene. Saya tahu soal Brighton Rock, tapi belum pernah membacanya. Saya sempat mendengar si penulis tinggal di Nottinghamshire, dan saya benci fakta itu. Saya pernah tinggal di Nottinghamshire, dan waktu itu sering membaca fakta tersebut. Mungkin itu alasannya. Selama beberapa minggu pertama, saya pikir itu adalah kesalahan terbesar. Saya adalah satu-satunya orang yang mengambil mata kuliah itu. Dan dosennya membenci saya. Entahlah, apakah benci merupakan kata yang tepat, tapi dia jelas tidak menyukai saya. Lelaki itu Katolik, selalu berpakaian formal dan berbicara kepada saya dengan halus tapi penuh kebencian. Jam-jam kuliah terasa panjang dan rasanya hampir sama dengan pergi ke dokter untuk memeriksa testis. Mulut saya pasti sering beraroma bir waktu itu, karena saya selalu minum 1-2 kaleng bir dalam perjalanan naik kereta ke Leeds, dari Hull, tempat Andrea dan saya tinggal. Pada akhir kuliah, saya menulis esai terbaik yang pernah saya tulis dan hanya mendapatkan nilai 69. Hanya kurang sedikit saja dari standar nilai bagus. Saya menganggap itu sebagai penghinaan pribadi. Tapi saya menyukai Graham Greene. Karya-karyanya penuh dengan kegelisahan yang bisa saya pahami. Dia menawarkan banyak macam kegelisahan. Rasa bersalah, seks, agama Katolik, cinta yang tak terbalas, nafsu terlarang, suhu panas tropis, politik, perang, semuanya tidak mengenakan kecuali tulisannya. Saya menyukai cara Graham Greene menulis. Saya menyukai caranya membandingkan sesuatu yang solid dengan sesuatu yang abstrak. Lelaki itu menenggak brandy bagai menelan kutukan. Saya sekarang makin menyukai teknik itu karena pemisahan antara dunia material dan non-material tidak terlihat sama sekali. Saat depresi, bahkan tubuh fisik saya terasa tidak nyata, abstrak, dan setengah fiktif. The Power of the Glory bercerita tentang pastor pecandu whisky yang berkelana melewati Meksiko pada 1930-an, saat agama Katolik masih dilarang. Sepanjang novel tersebut, sang pastor dikejar-kejar letnan polisi yang ditugaskan untuk melacak keberadaannya. Saya sudah menyukai kisah itu sejak pertama kali membacanya di kampus, tapi saya sangat menyukainya sekarang. Karena sempat menjadi semi pencandu alkohol di Ibiza, tidak sulit bagi saya untuk bersimpati dengan seorang penggemar alkohol di Meksiko. Novel itu gelap dan intens. Ketika Anda merasa gelap dan intens, buku-buku seperti itulah yang sangat berguna. Namun, buku itu juga mengandung optimisme, kemungkinan untuk diampuni. Buku itu berisi kekuatan cinta yang menyembuhkan. Kebencian adalah ketiadaan imajinasi, begitu katanya. Buku itu juga berkata,
Selalu ada momen pada masa kecil ketika pintu terbuka dan masa depan dibiarkan masuk. Pengalaman mengelilingi kepolosan, dan kepolosan itu tidak bisa didapatkan kembali begitu sudah direnggut. Seperti semua buku lainnya, buku itu tentang rasa bersalah Katolik. Tapi bagi saya, buku itu tentang depresi. Greenie penderita depresi. Dia sudah depresi sejak kecil, saat dia mengalami perundungan di sekolahnya karena ayahnya adalah kepala sekolah yang tidak disukai. Greenie sempat mencoba bunuh diri dengan permainan Russian roulette yang dia mainkan sendiri. Bagi saya, rasa bersalah yang dihadirkan bukanlah rasa bersalah Katolik, melainkan rasa bersalah psikologis yang hadir akibat depresi. Buku itu membantu saya merasa tidak sendirian karena saya depresi. Buku-buku lain yang saya baca pada waktu itu, Invisible Cities, Italo Calvino, buku yang sangat indah. Kota-kota bayangan yang masing-masing seperti Venesia, tapi tidak mirip dengan Venesia. Halaman buku penuh mimpi. Semua begitu tidak nyata, sampai nyaris menggeser pemandangan-pemandangan aneh di pikiran saya. The Outsiders, S.E. Hinton. Buku yang benar-benar membuat saya senang membaca waktu umur saya 10 tahun. Itu buku favorit saya untuk melarikan diri. Buku itu luber penuh pengalaman Amerika dan dihiasi dialog yang sentimental dan menyentuh. Contohnya, "Tetaplah seperti emas, Ponyboy," kata Johnny di tempat tidurnya saat dia sekarat. Setelah dia membaca puisi, "Semua yang terbuat dari emas tidak akan bertahan," karya Robert Frost. The Outsider, Albert Camus. Saya punya semacam kegandrungan pada orang asing dan kesedihan eksistensial. Prosa yang kebas tersebut anehnya terasa menghibur. Kamus kutipan singkat Collins. Mudah sekali membaca kutipan-kutipan. Letters of Cats. Saya sempat mempelajari Cats saat kuliah. Penyair muda teladan tersebut sangat sensitif, muram, dan intens. Saya merasakan semua itu. Orange Are Not the Only Fruit, Janet Winterson. Saya menyukai tulisan-tulisan Janet. Setiap kata selalu berisi kekuatan dan kebijaksanaan. Saya membolak-balik halaman-halaman acak untuk membaca kalimat-kalimat yang mengena buat saya. Aku bagai berlari berputar-putar dalam lingkaran besar, lalu menjumpai diriku lagi di garis awal. Fox Nicholson Baker. Novel yang seluruh isinya hanyalah episode percintaan lewat telepon yang membuat saya terpukau dan tersihir waktu saya berusia 16 tahun. Hanya dialog. Money, Martin Amis. Money adalah buku yang sudah saya kenal luar dalam. Saya sering menulis esai tentang buku itu. Buku itu penuh prosa yang berani, mengguncang, tajam, lucu, dan maco. Meski kadang sedikit penuh kebencian. Buku itu intens, dan ada keindahan mengharukan di tengah komedi di dalamnya. Setiap jam kau bertambah lemah. Kadang, saat duduk sendirian sambil menatap jendela di flatku di London, aku memikirkan betapa suram dan betapa beratnya menatap hujan tanpa mengetahui alasan hujan itu turun. The Diary of Samuel Pepys. Secara khusus, saya membaca sedikit tentang kebakaran besar dan wabah yang terjadi. Cara Pepys bergerak ceria melewati peristiwa-peristiwa kehancuran dalam kehidupan abad ke-17, entah kenapa sangat menenangkan untuk dibaca. The Catcher in the Rye, J.D. Salinger, karena Holden merupakan teman lama. The Penguin Book of First World War Poetry. Puisi-puisi seperti Strange Hells, karya Ivor Gurney, jantung terbakar, namun harus menjauh dari cara jantung terbakar. Dan Mental Cases, karya Wilfred Owen. Isinya penggambaran tentang pasien-pasien rumah sakit jiwa yang terkejut saat ada bom. Membuat saya kagum sekaligus gelisah. Saya belum pernah mengalami perang, namun dapat merasakan kepedihan setiap kali penyingsingan.
Seakan fajar terbit bagai luka yang merekah dan kembali berdarah. Saya tercengang karena depresi dan gangguan kecemasan sering tumpang tindih dengan gangguan stres pasca trauma. Apa kita semua pernah mengalami trauma yang tidak kita ketahui? Apakah dengung ribut serta kecepatan kehidupan modern meninggalkan trauma bagi otak manusia gua kita? Apakah saya selembek itu? Atau apakah hidup adalah semacam peperangan yang tidak disadari orang lain? A History of the World in 10.5 chapter. Julian Barnes. Hanya karena saya pernah membaca buku itu dan sangat menyukainya. Buku itu aneh, lucu, dan sangat saya kenal. Wilderness Tips. Margaret Atwood. Cerita-cerita pendek, gampang dicerna, cerpen berjudul True Trust, sangat saya sukai. Ceritanya tentang remaja-remaja lelaki yang menggoda pelayan-pelayan perempuan. White Sargassoti, Jean Rhys. Ditulis sebagai awal untuk Jane Eyre. Tentang perempuan gila di loteng dan kondisinya yang pelan-pelan menjadi gila. Lokasinya di Karibia. Kesedihan serta perasaan terkucil saat berada di tempat yang sangat indah benar-benar cocok dengan apa yang saya rasakan. Buku itu juga mengingatkan saya pada minggu terakhir di Spanyol, saat saya merasa sangat sedih di tempat paling indah di muka bumi. Paris. Andrea berniat memberitahukan kejutan ulang tahun saya. Kita akan ke Paris besok. Kita akan ke Paris besok. Kita akan naik Eurostar. Saya kaget luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalimat yang lebih menakutkan dari itu. Aku tidak bisa ke Paris. Terjadi lagi, serangan panik. Saya mulai merasakan menggumpal di dada. Saya mulai merasa seakan saya kembali ke tahun 2000. Kembali ke perasaan terperangkap dalam diri sendiri. Bagaikan seekor lalat panik dalam stopless. Kita akan berangkat. Kita akan tinggal di area 6. Pasti menyenangkan. Nanti kita menginap di hotel tempat Oscar Wilde wafat. Namanya El Hotel. Mengunjungi tempat Oscar Wilde wafat tidak membuat perasaan saya lebih baik. Itu hanya menegaskan bahwa saya juga akan mati di sana. Mati di Paris seperti Oscar Wilde. Saya juga membayangkan udara Paris pasti akan membunuh saya. Sudah 4 tahun saya tidak keluar negeri. Kurasa aku tidak bisa menghirup udara di sana. Saya tahu itu terdengar bodoh. Saya tidak gila. Tapi fakta itu menetap. Saya rasa saya tidak mungkin bisa menghirup udara di sana. Setelah itu saya meringkuk di belakang pintu. Gemetaran. Saya tidak tahu apa ada orang yang pernah setakut itu terhadap Paris sejak zaman Marie Antoinette. Tapi Andrea tahu harus berbuat apa. Ia sudah ahli tentang hal-hal semacam itu sekarang. Ia berkata, "Baiklah, kita tidak jadi pergi. Aku bisa membatalkan hotelnya. Mungkin kita akan kehilangan sedikit uang, tapi kalau itu semua terlalu berat untukmu." Terlalu berat. Saya nyaris tidak bisa berjalan 20 meter sendirian tanpa terkena serangan panik. Itu benar-benar hal yang sangat berat. Mungkin bagi orang normal, semua itu rasanya seperti disuruh berjalan telanjang di Tehran. Tapi, kalau menjawab tidak, saya akan menjadi orang yang tidak bisa keluar negeri karena takut. Itu akan membuat saya terlihat gila. Dan ketakutan terbesar saya, yang bahkan lebih besar dari rasa takut mati, adalah menjadi gila total. Lenyap ditelan setan-setan. Jadi, seperti yang sering terjadi, ketakutan yang besar dilahap oleh ketakutan yang jauh lebih besar lagi. Cara terbaik mengalahkan monster adalah dengan mencari monster lain yang jauh lebih menakutkan. Saya pun berangkat ke Paris. Terowongannya tetap kokoh dan lautan tidak menenggelamkan kami. Udara Paris cocok dengan paru-paru saya,
meski saya nyaris tidak bisa bicara di dalam taksi. Perjalanan dari Gare du Nord ke hotel terasa sangat intens. Ada semacam aksi protes di pinggiran Seine, dan bendera merah dilambai-lambaikan bagai trikolor dalam Les Miserables. Ketika saya memejamkan mata malam itu, saya tidak bisa tidur selama berjam-jam karena saya terus-terusan melihat Paris bergerak dengan kecepatan seperti saya saat melewatinya dalam taksi tadi. Tapi saya lama-lama tenang. Saya tidak mengalami serangan panik total selama 4 hari berikutnya. Saya hanya agak tegang saat berjalan di pinggiran kiri Seine, di sepanjang Rue de Rivoli, dan di restoran di atap Pompidou Center. Saya mulai paham bahwa kadang-kadang menjalani sesuatu yang sangat saya takutkan dan bertahan dalam situasi itu merupakan terapi terbaik. Kalau Anda takut berada di luar rumah, pergilah keluar rumah. Kalau Anda takut pada tempat sempit yang tertutup, habiskan beberapa waktu dalam lift. Kalau Anda takut berpisah, paksa diri Anda untuk sendirian selama beberapa waktu. Ketika Anda depresi dan gelisah, zona nyaman Anda memang akan menciut. Dari sebesar dunia menjadi seukuran tempat tidur. Atau malah lenyap sama sekali. Hal lain, stimulasi, kegirangan, kegelisahan saat berada di tempat-tempat baru, kadang-kadang hal itu menakutkan, tapi bisa juga membebaskan. Di tempat yang familiar, benak Anda hanya terfokus pada dirinya sendiri. Tidak ada hal baru yang perlu diperhatikan di kamar tidur. Tidak ada ancaman dari luar, yang ada hanya ancaman internal. Dengan memaksa diri berada di ruang yang baru, kalau bisa di negara baru, mau tidak mau Anda menjadi lebih terfokus pada dunia di luar kepala Anda. Setidaknya, itu cara yang paling berhasil buat saya beberapa hari di Paris saat itu. Saya bahkan merasa lebih normal dibanding saat berada di rumah, karena di sana sikap canggung saya saat gelisah hanya dianggap sebagai sikap canggung orang Inggris. Banyak penderita depresi yang menggunakan perjalanan sebagai terapi bagi gejala-gejala yang mereka alami. Pelukis Amerika ternama, Georgia O'Keeffe, seperti banyak seniman lain yang dimasukkan ke kategori klise tersebut, sudah lama menderita depresi. Tahun 1933, pada usia 46 tahun, Georgia dirawat di rumah sakit karena sering menangis tak terkontrol dan tidak bisa makan apapun maupun tidur. Gejala-gejala lain depresi dan gangguan kecemasan. Penulis biografi O'Keeffe, Roxana Robinson, mengatakan bahwa perawatan di rumah sakit tidak banyak bermanfaat bagi Georgia. Yang justru berhasil adalah perjalanan Georgia pergi ke Bermuda, Lake George di New York, Maine, dan Hawaii. Kehangatan, kehidupan santai, dan kesendirian benar-benar sesuai untuk Georgia, tulis Robinson. Tentu saja, perjalanan tidak selalu menjadi solusi, atau bahkan pilihan. Tapi perjalanan jelas membantu saya saat saya punya kesempatan untuk berpergian. Saya rasa lebih dari semua hal itu, perjalanan membantu saya mengubah sudut pandang saya. Kita mungkin terperangkap di benak, tapi kita tidak benar-benar terperangkap secara fisik. Melepaskan diri dari lokasi fisik dapat membantu menyingkirkan kondisi mental yang tidak menyenangkan. Lagi pula, bergerak adalah obat bagi perasaan stagnan, dan itu membantu. Kadang-kadang, sewaktu-waktu. Perjalanan membuat seseorang rendah hati, kata Flaubert. Kau menyadari betapa kecilnya tempatmu di dunia ini. Sudut pandang seperti itu anehnya bisa sangat membebaskan, terutama kalau Anda memiliki penyakit yang di satu sisi membuat harga diri Anda rendah, tapi di sisi lain justru membesar-besarkan hal yang sederhana. Pada episode depresi pendek, saya ingat pernah menonton film The Aviator karya Martin Scorsese yang menggambarkan kisah hidup Howard Hughes. Di tengah film, Katharine Hepburn
yang diperankan dengan sangat brilian oleh Kate Blanchett, berpaling pada Hugh, Leonardo DiCaprio, dan berkata, "Ada terlalu banyak Howard Hughes dalam Howard Hughes. Setidaknya, dalam film tentang kisah kehidupan ini, intensitas diri seperti itulah yang dianggap sebagai penyebab gangguan obsesif-kompulsif yang lama-kelamaan memenjarakan Hughes di kamar hotel Las Vegas." Andrea memberitahu saya setelah film itu bahwa ada terlalu banyak Matt Haig dalam diri Matt Haig. Tentu saja ia bercanda, tapi maksudnya cukup dalam. Jadi bagi saya, apapun yang mengurangi kesadaran akan diri sendiri yang terlalu ekstrim, apapun yang membuat saya menyadari diri sendiri dalam volume yang lebih rendah, akan saya sambut dengan baik. Sejak liburan ke Paris itu, perjalanan menjadi salah satunya. Demikianlah bagian 3 part 2 dari buku Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.